Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Muhammad Imam Sukri. Di sini lagi-lagi kita akan membahas tentang tips untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia ya. Jadi di video ini kali ini kita akan membahas tentang syarat pendaftarannya. Apa sih syarat pendaftaran untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia? Nah, di sini teman-teman semua, syarat yang harus teman-teman semua harus penuhin. Yang pertama, diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswi yang jenjang serata S1. Jadi, beasiswa Bank Indonesia ini untuk S1. Kemudian, minimal telah menyelesaikan 3 semester atau telah menempuh 40 SKS. Jadi, bagi mahasiswa yang telah menempuh 40 SKS atau lebih, itu boleh untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Kemudian, memiliki IPK minimal 3,00 untuk PTN dan 3,25 untuk PTN skala 4. Jadi, jadikan IPK ini sebagai patokan teman-teman semua. Patokan supaya teman-teman semua selalu tembus 3,00. Jadi untuk teman-teman yang semester 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, silahkan menjadi patokan nilai IPK itu. Kalau bisa 3,00. Kalau saya saranin, kalau mau dapat beasiswa Bank Indonesia, kalau bisa tembus 3,40, 50, 60. Ya, seterusnya. Karena ini IPK ini selayaknya itu kita lagi bersaing sama teman-teman yang mendaftarkan dirinya juga. Jadi siapa yang paling banyak IPK itu yang dapat. Jadi silahkan ini menjadi patokan. Jadi motivasi kita bahwa kita harus nembus IPK itu nilai 3,00 atau kalau bisa 3,40, 50, 60 dan seterusnya. Biar kita bisa bersaing sama orang lain. Itu intinya. Karena kita di sini adalah lagi mencari beasiswa, otomatis kita harus bersaing. Siapa yang banyak IPK itu yang dapat. Ya, siapa yang kuat IPK-nya itu yang dapat. Oke. Silahkan jadi motivasi nih ya. Harus nembus 3,00 untuk teman-teman semester 1, 2, 3. Oke. Kemudian berpengalaman menjalankan aktivitas sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ini inti teman-teman semua. Banyak mahasiswa yang beranggap bahwa kita ikut organisasi itu mengurangi akademik. Tapi teman-teman semua, kita ikut organisasi itu punya istimewa tersendiri untuk mendaftarkan diri menjadi layak untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Jadi, kalau saya saranin, silakan ikut organisasi. Silakan ikut organisasi. Karena organisasi ini akan menunjang, akan menjadi pendorong teman-teman semua untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Ya, kenapa kita harus ikut organisasi? Nah, ntar ada video selanjutnya. Kenapa sih harus kita ikut organisasi sehingga bisa lolos gitu? Kenapa enggak kita fokus aja sama akademisi? Ntar ada videonya. Oke, biar kita satu-satu kita bahas di sini. Kemudian berusia 23 tahun atau belum berusia 24 tahun saat ditetapkan sebagai penerimaan beasiswa Bank Indonesia. Jadi kita harus berusia 24 tahun untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Kalau usia kita itu misalkan 20, itu bisa, asalkan kita tembus 40 SKS ya. Tapi kalau 25 tahun itu tidak bisa kita daftar ke beasiswa Indonesia, tidak bisa. Karena ini ada patokannya. Harus paling maksimal itu 24 tahun, ya. Kemudian tidak sedang menerima beasiswa, bekerja atau dalam ikatan dinas instansi lain. Yang dimaksudkan di sini teman-teman semua, bagi teman-teman semua yang sudah mendapatkan beasiswa, baik itu beasiswa di mana-mana, itu beasiswa yang lain lah,
atau mahasiswa yang sudah mendapatkan bidik misi itu tidak bisa daftar menjadi Genbi, tidak bisa. Kalau teman-teman semua harus daftar, harus melepaskan satu, karena Bank Indonesia tidak menerima mahasiswa yang sudah menerima beasiswa 2, jadi harus satu. Kalau teman-teman semua harus dapat beasiswa Bank Indonesia ini, harus lepas satu antara Bank Indonesia antara beasiswa yang lain. Jadi harus lepas satu intinya, nggak boleh 2, nggak boleh double. Oke, nggak boleh double, jadi harus lepas satu. Kemudian persyaratan yang selanjutnya itu berasal dari latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu atau keluarga prasejahtera. Di sini teman-teman semua, beasiswa Bank Indonesia ini diperuntukkan untuk mahasiswa prestasi dan mahasiswa yang kurang mampu, sehingga bisa menunjang karir perkuliahannya. Oleh karena itu, untuk mahasiswa yang keluarganya tuh orang tuanya PNS dan sebagainya, ya silahkan kita sama-sama bagi rezeki di sini. Silahkan kita sama-sama bagi rezeki untuk teman-teman yang membutuhkan, karena banyak teman-teman yang membutuhkan beasiswa ini untuk menunjang karirnya, ya. Jadi apabila kalau kita sudah mampu untuk membayar dari keluarga gitu, segala PNS dan sebagainya, ya silakan dikasih teman-teman yang lain, dibagi rezekinya, caranya itu lebih bagus, ya, lebih bagus. Kemudian memiliki rekomendasi dari perguruan tinggi atau sekolah akademik atau tokoh akademik. Jadi di sini teman-teman semua, maksud di sini adalah setiap akademik, setiap universitas yang sudah bekerja sama sama Bank Indonesia itu sudah ada surat rekomendasinya, tinggal diambil. Jadi apabila universitas teman-teman semua sudah bekerja sama sama Bank Indonesia, silakan diambil di akademik, silakan diambil di kampusnya, sudah ada kok. Tinggal diminta, Pak, saya mau surat rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia, dia bilang gitu, pasti ada. Karena apabila kalau universitas kita sudah bekerja sama sama Bank Indonesia, otomatis ada, itu sudah disiapkan. Oke. Kemudian yang terakhir nih teman-teman semua, ini yang terakhir, yang paling penting teman-teman, bersedia berperan aktif mengelola dan mengembangkan komunitas penerimaan beasiswa Bank Indonesia dan generasi baru Indonesia atau Genbi. Jadi teman-teman semua harus bersedia, kalau mau dapatkan beasiswa Bank Indonesia harus berperan aktif mengolah, siap mengolah, siap berperan aktif, siap mengembangkan yang namanya Genbi ini teman-teman semua, ya, maupun Bank Indonesia. Jadi di sini teman-teman semua, kita harus membagikan waktu. Bagaimana cara kita manajemen waktu supaya kita bisa berperan aktif di Genbi ini. Oke. Mungkin cuma ini informasinya untuk syarat pendaftarannya ini. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Video ini kita selesaikan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.